maning-maning badanan. Nah, Jalan sama Sinop. ini sekarang kita ada di wilayah Gading Paradise. Gading Paradise. Ini wilayah untuk bermain kuda. Jadi para pemirsa Kebumen TV, kalau sedang ada di Gading Paradise itu bisa menyewa kuda nih ya. Ya jangan sampai tidak. Harganya di 25.000. Sudah. Nanti bisa foto-foto sama kuda juga. Sama Muter kaget aku, ya Allah. sadar kamera. Ya. Ini namanya Nobel. Nobel, panggilannya Sinop. Belakang kita itu ada aula. Aula, Aula atau gedung pertemuan lah ya. teman bisa dimanfaatkan Untuk kumpul-kumpul, reuni. Lebaran biasanya kan identik sama kumpul-kumpul reuni. Bisa sewa di sana ya. Kita mau kasih berita apa ini selanjutnya? Udang. Makanan. Ada udang di balik bakso. Iya, nih saya bacakan beritanya terlebih dahulu ya. Karena Ratih udah nggak sabar ingin naik Sinop. Jadi, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan Pok Lasar Mina Lestari Desa Surorejan, Kecamatan Puring memanfaatkan udang hasil budidaya di desanya untuk dibuat bakso bulat, sempol, dimsum, dimsum, hingga cilok udang. Meski pemasarannya masih terbatas, bakso udang laku dijual dengan harga 80.000 hingga 100.000 per kilogramnya. Mau tahu seperti apa lengkapnya beritanya? Monggo Badanan Mani. Inilah bakso udang, hasil olahan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan Pok Lasar Mina Lestari, Desa Surorejan, Kecamatan Puring. Mempunyai tekstur kenyal, enak, dan berbentuk menarik. Ketua Pok Lasar Mina Lestari Tugiyatun mengatakan di Desa Surorejan banyak terdapat pembudidaya udang. Berbagai olahan udang pernah dibuat seperti sembolan udang, dimsum udang, hingga cilok udang. Untuk pembuatan bakso udang sendiri menggunakan udang kualitas grade A dan grade B dan dibanderol dengan harga Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Atau untuk kemasan 250 gram dijual dengan harga Rp25.000. Tugiyatun menyampaikan saat ini produksi olahan udang kelompoknya masih mengalami kendala dalam pemasaran karena penjualan hanya di sekitar Desa Surorejan saja. Kita sudah mencoba dengan untuk sempolan udang, terus dimsum udang, cilok udang juga ada, terus dan ini bakso udang. Penjualannya sendiri kita masih di sekitar Surorejan saja. Kita punya warung di sini itu warung Jangki dari anggota kelompok Mina Lestari. Sementara itu, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Kebumen Parijan menjelaskan pembuatan bakso udang ini merupakan salah satu bentuk dari pelatihan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan DLHKP Kabupaten Kebumen. Untuk kegiatan daripada kelompok Pok Lasar Mina Lestari Desa Surorejan Kecamatan Puring, di sini adalah membuat produk olahan berbahan baku udang. Salah satunya adalah pembuatan bakso udang, yang mana dalam kegiatan pengolahan bakso udang ini adalah untuk mengatasi manakala dalam lingkungan sini banyak tambak udang dan kondisi pemasaran agak rendah atau anjlok gitu ya. Jadi ada juga yang tidak masuk ke pasaran untuk yang nilainya grade A atau lebih tinggi, itu dijual di lingkungan sini, dan pemanfaatan daripada kelompok Pok Lasar ini untuk mengolah berbahan baku udang tersebut. Di mana Penyuluh Perikanan Kabupaten Kebumen selalu menggelar pelatihan dan pertemuan rutin bersama anggota Pok Lasar dalam upaya meningkatkan kemandirian. Dengan pelatihan yang rutin digelar ini, diharapkan Pok Lasar terus produktif mengelola produk olahan ikan, baik ikan laut maupun ikan tawar. Dari Puring, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning badanan. Nah, kita sudah sama pawang. Pawangnya ini. Ya. Saking seringnya berkuda sampai kurus ini. Ini memang gitu, Mas. Bisa bikin kurus. Bisa. Jangan, nanti kardio. Oh, Kardio. Ini nanti langsung Ratih langsung les berkuda nih kayaknya. Ya, betul. Karena tujuannya pengen kurus. Ini kita mau tanya-tanya nih Mas, Boleh. tentang berkuda ini.
Ini kalau di sini berkuda itu katanya juga bisa privat ya? Bisa. Itu gimana? Mohon diceritakan. Bentar, tak kasih mic dulu. Oh boleh. Jadi Ya. private di sini itu namanya riding school ya, sekolah berkuda. Ya. Jadi dimulai 150.000 sampai dengan 1,2. Nanti per pertemuannya itu 45 menit. Itu satu pertemuan 45 menit. Itu 45 selama menit. berapa hari atau berapa bulan gitu? Kalau member itu berlakunya 2 bulan dan bebas jadwalnya 2 dari bulan sini itu semuanya. sampai lanyah, sampai lincah Sampai gitu? lainnya lah. Oh, iya. Sampai bengkangkang. Sampai pegang. Tapi ini kalau di sini ada berapa jenis kuda, Mas? Kalau di sini kalau jenisnya ya, kalau Mm. kita katakan jenis, kita sebenarnya ada lokal, Iya. ada yang sandal, Sandal? ada juga yang Apa lagi sandal gitu? sandal itu jenis kuda termasuk lokal juga Indonesia. Iya. Dia bentuknya cenderung hampir seperti poni. Iya. Iya, jenisnya Ini juga ada kayak- poninya ini. Kalau itu Kalau itu termasuk yang apa kalau yang ini? kalau ini jenisnya GG itu generasi. GG generasi. Generasi. Jadi ada G1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan KP. KP itu kuda pacu Indonesia KP. Kuda pacu Indonesia KPI. Iya. Tapi kalau ini bukan kuda liar ya? Bukan. Nggak lihat dia Jadi- takut. Wah. Jinak ya, udah jinak ini aman ya? Aman. Jadi Alhamdulillah. untuk safety semua yang ada di kuda di Pardesur Stable namanya Mhm. ini itu dijamin safety. Karena Safety, juga ya. setiap pelatihan itu sudah termasuk helm dan free sewa boots. Sewa bootnya, sepatunya Betul, ya. Oh, sepatunya. berarti semua perlengkapan di sini sudah lengkap. Jadi nggak usah khawatir bagi para pemirsa Kemudian TV yang penasaran pengen ikut les kuda privat. Nanti langsung sama Masnya atau sama Pak Bambang? Ya jadi boleh. Request, harganya bisa beda kalau sama. Mas Om dapat kelas. Plus minum maksudnya. Ngelak dong kok. Puasa Mas. Oh iya, Mas. Tapi puasa nggak masalah. Iya. Sambil ngabuburit berkuda juga Mhm. banyak di sini. Kan juga sejarah nih yo. Iya. Gitu kan, waduh. Iya. Yang jelas, pokoknya kalau ke Kebumen jangan sampai lewatkan Gading Paradise. Karena banyak banget ini. Oke. Kita ada informasi nih seputar hewan juga, Ya, tapi ini berkaki 2. apa itu? Ininya petok-petok. Wah, berarti ayam ini. Nih, saya bacakan informasinya ya. Untung dari berternak ayam kampung unggul Balitbangtan ayam KUB, Agus Rianto, warga desa Ambal Kretek, kecamatan Ambal, meraup untung dari beternak ayam kampung unggul atau KUB ya. Ayam KUB itu hasil seleksi genetik dengan keunggulan pertumbuhannya lebih cepat, produksi telurnya lebih tinggi, dan lebih tahan terhadap penyakit. Jadi rentan terhadap penyakit ya, oke? Pengen tahu Mau naik kuda juga? liputannya seperti apa? Tonton terus Badanan Maning, sementara Ratih mau berkeliling-keliling naik kuda. Maning-maning Badanan. Ayam kampung unggul Balitbangtan atau ayam KUB merupakan ayam kampung hasil seleksi genetik yang memiliki karakteristik dan keunggulan, diantaranya pertumbuhan lebih cepat, produksi telur lebih tinggi, tidak mengeram, daya tahan tubuh lebih kuat, dan rasa daging gurih seperti ayam kampung. Segala keunggulan ayam KUB itulah yang membuat Agus Rianto, warga RT 1 RW 2 Desa Ambal Kebrek, Kecamatan Ambal, tertarik menjadikan ayam KUB sebagai ladang usahanya. Berbekal bibit ayam KUB yang ia beli dari PT Intama Bekasi, kini usahanya telah berkembang, bahkan memiliki beberapa mitra ternak. Agus mengatakan bahwa usahanya menitik beratkan pada penjualan DOC atau Day Old Chicken atau bibit ayam KUB yang baru menetas. Saking banyak peminat DOC sehingga pembeli harus inden. Untuk produktivitas, Agus mengatakan bahwa dirinya bersama mitra ternak bisa menetaskan sekitar 300 ekor per minggu yang sudah langsung terserap oleh pasar dengan harga Rp7.000 per ekor. Selain DOC, Agus juga memanfaatkan keunggulan ayam KUB dari sisi telur dan juga daging. Dengan produksi telur ayam yang tinggi, Agus bisa menjual sekitar 30 butir ayam per hari dari 50 ekor indukan dengan harga Rp3.000 per butir. Selain itu, Agus juga menjual ayam KUB usia 3 bulan sebagai ayam potong. Agus mengatakan bahwa seluruh usaha dari ayam KUB miliknya telah memiliki pangsa pasar sendiri sehingga dirinya tidak bingung dalam hal pemasaran. Dari usahanya ini, Agus mengatakan bahwa rata-rata bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp8 juta. Ini jenisnya ayam kampung KUB, Kampung Unggul Balitbangtan. Bedanya dengan ayam kampung biasa gimana, Mas? Itu ada 4 keunggulan daripada ayam kampung asli. Itu yang pertama produksi telur lebih tinggi, terus yang kedua pertumbuhannya lebih cepat,
Yang ketiga sifat mengeramnya itu udah nggak ada, jadi udah nggak mengeram. Terus yang terakhir yang keempat daya tahan tubuh lebih tinggi. Kalau asumsi untuk per 100 ekor itu per hari nelur kurang lebih 50 sampai 70 butir per hari. Menurut Agus, perawatan ayam KUB cukup mudah karena memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga membuat ayam KUB tidak mudah terserang penyakit. Namun begitu, pakan dan vitamin serta vaksin tetap harus diberikan. Untuk pakan, Agus memberikan pakan pabrikan. Penggunaan pakan pabrikan diakui Agus tidak membuat pengeluarannya menjadi besar. Agus mengaku bahwa dari usahanya masih memberikan banyak keuntungan. Tipsnya satu harus fokus, yang kedua harus sabar karena sifatnya ayam itu sifatnya alamiah, butuh waktu untuk pertumbuhan, dan yang ketiga harus banyak relasi untuk sharing-sharing dengan peternak lain. Dari Ambal, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning, badanan. Sementara saya menunggu Tuan Putri yang sedang menaiki kuda, Sinop. Nah, gimana tadi udah berapa putaran, Mbak? Aduh, ada 10 kan? Waduh, sampai pusing ini, sampai kurus itu kudanya tapi. Yang jelas kita masih di Badanan Maning dan kita masih di Gading Perdai. Ya, betul. Rp25.000 Bisa puas naik kuda. Dan juga untuk tiket masuk ke Gading Perdai juga untuk weekday 20.000, Weekend? atau weekend itu Rp25.000. Semua sudah termasuk kolam renang, foto-foto di Menara Eiffel, dan kemudian di jam gadang, bukan jam gadang. Iki London, iki Inggris, jam gadang. Ya Allah. Pokoknya ada bunga-bunga dan ada sinop. Ada sinop, ada buah-buah enggak? Itu ada pepaya kayaknya. Pepaya, Itu- mangga, pisang, jambu, nop. Durian mau, nop. Durian enak loh. Mau tak? Oh mau. Oh, mau. Kan mata nop. Kedip nggak? Enggak, Oh, berarti nggak mau. dia. Oh, kulite. Nah, kita mau ngomongin masalah durian nop. Iya, durian. Tane loh nop ya. Itu ada panen buah durian. Durian bawor. Durian bawor di Tambak. Ditambah, ini saya bacakan beritanya ya. Ada Adit, warga desa Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas menikmati masa panen buah durian bawor. Dari 30 pohon yang ditanam, 15 pohon diantaranya berbuah lebat dengan rata-rata per pohon mampu menghasilkan 50 buah. Mantap nih, durian bawor harganya Rp150.000 untuk berat 2,5 kg. Mau tahu seperti apa? Ya nop, makan durian ya nop. Gedenya Jalan. buah durian bawor. Ini juga mau keliling-keliling lagi. Saksikan terus. Badanan maning, badanan. Ayo nop, jalan lagi nop, kita makan durian. Nyemoh. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah sentra budidaya buah durian. Banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk ditanami buah durian, khususnya jenis bawor. Karena rasanya yang khas, durian banyak dibudidayakan. Buahnya pun menjadi komoditas yang paling dicari saat musim durian tiba pada bulan Oktober hingga Maret. Muncul hanya setahun sekali, komoditas ini sangat menguntungkan untuk meraup pundi-pundi rupiah. Seperti Adit, warga Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Di musim panen durian kali ini, Adit bisa memanen ratusan durian jenis bawor dari pohon yang ditanamnya 6 tahun lalu. Ia mengatakan tahun ini hasil panen cukup bagus. Dari 30 pohon yang ditanam, 15 pohon diantaranya berbuah cukup lebat. Untuk durian yang saya tanam, durian bawor atau durian kaji kromo khas Kemeranjen. Durian yang sudah saya tanam kurang lebih usia pohon sekitar 6 tahun. Untuk tahun ini alhamdulillah hasilnya cukup lumayan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata per pohon bisa berbuah hingga 50 butir. Dengan ukuran buah bisa mencapai 2,5 hingga 4 kg. Untuk per pohon kurang lebih mengeluarkan buah sekitar 50 butir. Untuk berat rata-rata per butir sekitar 2,5 atau sampai sekitar 4 kg. Meski tergolong sebagai petani pemula, namun hasil panen duriannya sudah dijual ke berbagai kota di Indonesia.
Pasalnya, Adit tak hanya mengandalkan pembeli yang datang ke toko, namun juga memanfaatkan internet untuk menjual secara online. Untuk harganya, dijual dengan harga Rp150.000 per buah dengan ukuran kurang lebih 2,5 kg. Ia juga menjamin durian hasil budidayanya mempunyai buah yang tebal dengan rasa yang legit. Dari Banyumas, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Stop Nobel, stop. Aman dong, bukan 100 kilo dong. Ini Nobel seperti kayak jalan-jalan di pantai ya, karena kita pasir pantai. Ngomong-ngomong soal pantai. Ya karena kita masih di Badanan Manis juga. Biasanya kalau orang Kebumen Liburan, lebaran ya. Lebaran belum ke pantai katanya. Belum afdol, belum afdol. Menurut kamu gimana, Nov? Kamu mau ke pantai nggak? Kedipin mata, Nov. Kedipin mata, Nov, kalau mau. Kedipin mata dong. Jadi gimana? Iya, mantuk loh, mantuk. Sayang aku, Nov. Sayang dong. Itu loh, Nov. Kita ke Pantai Setrajenar yuk. Yuk kita ke Pantai Bocor yuk, Nov, yuk. Ada, pokoknya kalau wisatawan mau ke Pantai Bocor itu tarifnya juga murah. Mau tahu seperti apa berita selengkapnya? Ini dia masih di Badanan Maning. Pesisir selatan Kebumen adalah salah satu daerah yang dianugerahi deretan pantai yang indah dan menawan. Sebut saja Pantai Menganti, Pantai Ayah, Suwuk, Pandan Kuning, dan lainnya. Ada satu lagi pantai yang patut untuk dikunjungi bersama keluarga, yaitu Pantai Setrajenar atau lebih dikenal dengan sebutan Pantai Bocor. Pantai Setrajenar terletak di Desa Setrajenar, Kecamatan Bulus Pesantren, atau berada sekitar 10 km ke arah selatan dari pusat kota Kebumen. Tiket masuk ke Pantai Setrajenar sangat murah, yakni sekitar Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Harga tersebut sudah termasuk parkir di lahan yang luas dan sejuk karena dikelilingi pepohonan. Seperti pantai kebanyakan yang berhadapan dengan Samudra Hindia, deburan ombak dan pasir hitam mengkilap akan menyapa pengunjung sesampainya di bibir pantai. Waktu yang pas mengunjungi Pantai Setrajenar adalah di pagi atau sore hari karena kita bisa melihat matahari terbit ataupun terbenam. Tidak hanya dikunjungi warga Kabupaten Kebumen, Pantai Setrajenar di saat akhir pekan ramai pengunjung yang datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan kabupaten sekitar Kebumen. Seperti Nur Hasanah, pengunjung asal Banjarnegara yang datang bersama sanak keluarga. Menurut Hasanah yang sudah berkunjung beberapa kali menyampaikan, Pantai Setrajenar sangat indah dan murah. Kalau untuk kesini udah beberapa kali sih, Mas. Alasannya apa, Mbak? Alasannya karena pantainya murah, terus untuk tiket masuknya murah, murah, terus wahana untuk bermain anak-anak juga ada banyak di sini. Kalau kesannya kita happy sih, Mas, semua anak-anak juga happy, orang tua juga happy, saya sendiri juga happy. Bagi pengunjung yang ingin berkuliner, di tepi pantai ini juga berjejer warung-warung makan yang menjual pecel seharga Rp10.000 per porsi, tempe mendoan Rp4.000 per biji, sepiring yutuk Rp10.000, serta beberapa kuliner lain hingga aneka minuman yang dijual dengan harga terjangkau. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan laut selatan yang luas sembari mendengarkan deburan ombak dengan menyewa payung dan tikar seharga Rp20.000 dengan durasi waktu sepuasnya. Jika pengunjung yang membawa anak-anak tidak ingin bermain air di bibir pantai, bisa bermain di air kolam renang khusus anak-anak yang memiliki banyak wahana pendukung seperti bebek-bebekan, pelampung, hingga perosotan yang membuat si kecil betah untuk berlama-lama bermain air. Selain kolam renang juga tersedia wahana hiburan lain untuk anak-anak seperti odong-odong dan kereta. Di Pantai Setrajenar, Anda juga bisa berkeliling dengan naik ATV dan kuda. Dari Bulus Pesantren, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.